Apa itu manipulasi, iklan, dan teknik manipulasi dalam iklan? Manipulasi adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Sedangkan iklan adalah pesan untuk mendorong dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Maka, jika kita berbicara mengenai teknik manipulasi dalam iklan, kita sebenarnya berbicara tentang bagaimana cara produsen mempengaruhi kemauan seseorang, masyarakat, atau lebih tepatnya calon konsumen dengan cara yang manipulatif. Ada dua teknik umum manipulasi dalam iklan, yakni subliminal advertising, di mana teknik ini menggunakan waktu yang sekilas atau singkat untuk menyampaikan suatu pesan yang bersifat persuasif, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik manipulasi ini dapat diakomodasi dalam bentuk video atau audio. Sebagai contoh, dalam sebuah bioskop yang menyisikan pesan subliminal dalam film Lapar Makan Popcorn, maka hal tersebut cenderung dominan mempengaruhi para penonton untuk membeli popcorn. Dan yang kedua, yakni iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Iklan yang ditujukan kepada anak-anak sering digolongkan atau diklasifikasikan sebagai teknik memanipulasi. Hal ini dikarenakan karena anak-anak cenderung belum memiliki kemampuan yang kritis dalam memahami tujuan sebenarnya dari produk yang diiklankan. Sehingga iklan yang sering menggunakan gambar yang unik dan menarik bisa memanipulasi anak-anak untuk mengonsumsi atau menggunakan produk yang ditampilkan atau yang diiklankan, meskipun produk tersebut belum tentu aman atau baik bagi kalangan anak-anak. Sehingga iklan yang ditujukan kepada anak-anak digolongkan sebagai salah satu dari dua teknik manipulasi yang paling umum dalam iklan. Selain dua teknik umum manipulasi dalam iklan, ada juga teknik-teknik manipulasi lain dalam iklan, yakni yang pertama, teknik penggunaan citra dan simbolisme. Iklan sering menggunakan gambar, simbol, atau citra yang kuat untuk membangkitkan emosi atau asosiasi positif dengan produk yang diiklankan. Misalnya, menampilkan wajah anak-anak yang bahagia untuk menjual produk makanan anak-anak, atau menampilkan ruangan produksi berupa pabrik yang higienis. Hal ini untuk memperkuat citra positif dari barang atau jasa yang ditawarkan guna menarik minat konsumen. Yang kedua, teknik penggunaan selebriti atau figur otoritas. Menggunakan selebriti atau ahli dalam iklan dapat memberikan produk tersebut otoritas dan meyakinkan pemirsa bahwa produk itu layak dibeli. Misalnya, ketika produk kecantikan dipromosikan oleh artis, maka masyarakat secara otomatis akan menilai bahwa produk tersebut merupakan produk yang berkualitas karena digunakan oleh artis terkenal. Yang ketiga, teknik social proof, menampilkan testimoni pelanggan atau statistik yang mengesankan, misalnya dengan menggunakan tagline atau slogan jutaan pelanggan puas. Hal ini tentu dilakukan untuk meyakinkan pemirsa bahwa banyak orang sudah menggunakan produk tersebut, sehingga semakin meneguhkan khalayak ramai untuk memilih produk yang ditawarkan dengan kesan kekinian dan berkualitas. Keempat, teknik penggunaan diskon atau penawaran terbatas. Jadi teknik ini menggunakan diskon atau penawaran terbatas dalam jangka waktu tertentu yang menghasilkan kesan agar pemirsa merasa perlu segera bertindak. Hal ini diatur sedemikian rupa agar supaya dengan harga yang seakan-akan terjangkau, masyarakat akan segera mengambil kesempatan untuk membeli jasa atau barang yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Yang kelima, teknik penggunaan peringatan atau tekanan. Menggunakan peringatan tentang konsekuensi negatif jika pemirsa tidak menggunakan produk tersebut, misalnya kesehatan yang memburuk.
Hal ini tentu menciptakan rasa urgensi sehingga masyarakat merasa perlu untuk menggunakan produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Penting untuk diingat bahwa tidak semua iklan yang menggunakan teknik-teknik tadi adalah manipulatif dengan cara negatif. Namun, kita sebagai konsumen sebaiknya selalu berpikir kritis dan waspada terhadap upaya-upaya manipulasi dalam iklan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.